Guys, setelah kita lihat Indonesia berhasil menjalankan hilirisasi di dalam negeri, terutamanya nikel, dan kini banyak investor-investor daripada luar negeri mahu membina smelter-smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Salah satunya adalah daripada Jerman. Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi guys. Klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini daripada Bagi-Bagi, langkah gila ingin jadi produsen AV terbesar. Investor tertinggi ini akhirnya mahu bantu Indonesia guys. Investor yang terbesar di dunia itu, apakah investor itu guys, dan siapakah mereka? Katanya ia adalah daripada BASF. BASF ini adalah daripada Jerman guys. Mereka ini adalah pabrik yang mengeluarkan ataupun membuat kimia, dan boleh dikatakan pabrik yang terbesar di dunia guys. Dan katanya mereka mahu membuat smelter mereka di dalam negeri Indonesia, dan mahu membuat iaitu baterai mobil, yang boleh kita katakan pabrik ataupun smelter baterai mobil yang terbesar di dunia yang mereka mahu wujudkan di dalam Indonesia. Dan di situ nanti apabila mereka bekerjasama dengan Indonesia, iaitu Jerman dengan Indonesia, maka di situ kita lihat nanti banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia sendiri. Dan kita harapkan Indonesia tidak mengambil pekerja daripada warga asing, ambil daripada warga negara sendirilah. Itulah yang selebih baiknya yang kita harapkan sama-sama guys. Jadi guys, di situ kenapa Jerman begitu mempercayai Indonesia untuk membuka smelter mereka, iaitu untuk membina baterai mobil itu, kita sudah tahu jawapannya adalah kerana nikel. Kerana nikel itu bisa didapati di Indonesia, dan kita tahu Indonesia adalah salah satu pengeluar nikel yang terbesar di dunia. Semenjak Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel ke luar negara pada Januari 2020 lagi, dan disitulah kita lihat sekarang ini hilirisasi di dalam negeri sangat berhasil dan sangat menguntungkan. Jadi Bapak Presiden Jokowi meneruskan untuk tidak mengekspor nikel ataupun barang yang belum jadi ataupun barang mentah ke luar negara, termasuklah nanti boksit pun akan dihentikan ekspornya, dan biji timah, batu bara, uranium, dan banyak lagi lah, sehingga kan kata Bapak Presiden Jokowi hingga barang-barang lain pun akan dihentikan ekspor. Bukan saja uranium, boksit, nikel, malahan barang-barang pertanian sampai ke perikanan pun sampai itu pun sekali diberhentikan. Maka disitulah kita lihat nanti bagaimana negara-negara luar seperti terutamanya Eropah, bagaimana mereka untuk mendapatkan bekalan-bekalan bahan yang belum jadi itu. Maka satu saja cara mereka membina smelter-smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Dan disitulah katanya tadi peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia nanti apabila smelter-smelter daripada luar negeri akan banyak diwujudkan, akan banyak dibina di dalam Indonesia, maka disitulah peluang pekerjaan memang sangat banyak, sehingga kata oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga 20,000 orang rakyat Indonesia bisa bekerja di setiap smelter-smelter yang ada di dalam negeri Indonesia. Wow, bayangkan guys, lepas ini tidak perlulah lagi rakyat Indonesia untuk menjadi TKI di mana-mana negara. Di dalam negeri sendiri sudah banyak peluang pekerjaan. So guys, bagaimana cerita yang mahu kita tonton dan reaction ini? Tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya guys. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Indonesia tambah produksi baru baterai EV buat dunia terguncang. Investasi besar-besaran sedang dilakukan. Baterai mobil ini Mbak, yang menarik adalah investasi ini sebesar 142 triliun atau 9,8 bilion US dollar. Ini adalah investasi yang terbesar bagi pemerintah Indonesia pasca reformasi. Ini insya Allah kita adalah yang pertama, salah satu yang pertama di dunia Mbak. Jadi tambangnya, smelter, smelting, prokursor, cathode, mobil, baterai sel, sampai recycle-nya. Tetapi kalau untuk pabrik baterainya saja, itu di Asia Tenggara kita pertama. Ini juga bukan jumlah yang sedikit. 142 triliun rupiah. Kalau didolarkan 9,8 miliar US dollar.
Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan SDM, tenaga kerja kita 20.000 orang. Ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di Kita ulang guys, pekerjaan yang tersedia untuk warga Indonesia ya, kita dengar. 9,8 miliar US dollar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan SDM, tenaga kerja kita 20.000 orang. 20,000 orang akan bisa dapat bekerja. Wah, bayangkan ramai ya. Ha. Jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini, pembukaan lapangan kerja. Pembukaan lapangan kerja yang begitu banyak ya, sehingga 20,000 orang bisa kerja di satu tempat itu. Sahabat bagi-bagi, sebenarnya di tahun-tahun ini Indonesia memiliki kesempatan menjadi produsen terbesar dunia. Tetapi tidak begitu cepat. Hal itu langsung dihentikan oleh negara lain yang menganggap diri kita tidak pantas menempati itu. Nah, setelah berhasil menjalankan hilirisasi Indonesia, terutama di nikel, Indonesia yang semakin gila dengan ambisi tersebut juga ingin menguasai baterai listrik dan tidak ingin menyia-nyiakan seperti 10 tahun yang lalu. Apalagi dunia saat ini sedang berlomba-lomba ingin bangun dunia yang penuh dengan robot atau humanoid. Nah, dari hal ini timbul kepercayaan dan pertanyaan bahwa Indonesia pasti akan bisa, apalagi dengan kekayaan alam Indonesia, terutama di nikel dan batu bara. Pertanyaan tersebut adalah, apakah bisa Indonesia mewujudkan untuk jadi produsen sedunia? Mampukah Indonesia bisa mewujudkan hilirisasinya? Simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham. Ya, agar tidak gagal paham ya guys ya. Sahabat bagi-bagi, perusahaan produsen kimia terbesar asal Jerman yang dinamakan BASF akan merealisasi investasinya di Indonesia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau EV. Itulah saya bilang ya. Itulah kecerdikan Bapak Presiden Jokowi apabila dia menyekatkan nikel itu tadi. Kita lihat sehingga Jerman, pabrik yang begitu orang bilang gergasi ya, mega pabrik akan dibuka di Indonesia guys, daripada Jerman untuk membuat iaitu baterai mobil ya. Kita lihat di situ. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi apabila menghentikan ekspor nikel. Awal tahun ini. Nah, sebelum kalian tahu bahwasanya BASF merupakan perusahaan kimia terbesar di dunia asal Jerman, di Ludwigshafen. Kok bisa mereka yang sudah dianggap berpengaruh di dunia menginvestasikan ke negara Indonesia? Ya, memang bisa kok. Karena dia nggak bisa mau dapat barang yang belum jadi seperti nikel itu daripada Indonesia, maka dia bina pabrik di dalam Indonesia untuk mendapatkan nikel. Itulah hebatnya kecerdikan Bapak Jokowi. Kita lihat banyak nanti investor-investor lain akan masuk untuk membuat smelter mereka untuk di dalam negeri Indonesia nanti. Wow. Sahabat bagi-bagi, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan BASF akan mulai membangun pabrik pemurnian nikel dan pengolahan menjadi prekursor baterai listrik di Maluku Utara pada kuartal 1 2023. Adapun Maluku, di Maluku ya guys ya. Maluku pun kita tahu ya, dia kan di Maluku itu salah satu tempat yang sangat indah, sangat cantik juga ya. Besaran investasinya pada saat itu sebesar 2 miliar US dollar sampai dengan 2,6 miliar US dollar. Dengan pembangunan pabrik itu, BASF akan turut serta membangun ekosistem EV baterai di tanah air. Dengan hal tersebut, Indonesia optimis kepada BASF agar bisa mencapai keinginan Indonesia untuk bisa memproduksi EV baterai lebih leluasa. Dengan hadirnya BASF dalam membangun ekosistem pabrik mobil listrik di Indonesia, Indonesia menekankan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya gencar menarik investasi dari Cina saja untuk menciptakan ekosistem ini. BASF adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, khususnya pemain petrokimia.
Perusahaan tersebut bukan perusahaan kacang goreng semata, Kacang tetapi perusahaan yang berpengaruh di dalam dunia, apalagi ambisi Indonesia yang ingin memproduksi baterai EV. Sebuah pabrik kimia yang terbesar di dunia, guys, ya. BASF ini akan bangunkan di Indonesia, guys, untuk bina ataupun untuk membuat baterai mobil. Nggak tahu, nanti banyaklah peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah, guys, itu yang kita mahukan. Sahabat bagi-bagi, rencananya BASF akan bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel atau PT EHN. Investasi bersama BASF dan Eramet diberi nama proyek Sonic Bay yang berlokasi di kawasan industri Teluk Weda, Maluku Utara. Proyek ini merupakan pabrik pemurnian nikel dengan teknologi High Pressure Acid Latch (HPAL) yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung sebanyak 1.000 lapangan pekerjaan. Dengan total nilai investasi hingga 2,2 sampai 2,6 miliar US dollar, proyek Sonic Bay ini memiliki Besar, kapasitas ya, proyeknya. produksi sebesar 67.000 ton nikel per tahun dan 7. Banyaknya, guys. Projek Sonic Bay ini memiliki kapasitas produksi sebesar 67,000 ton nikel per tahun. Memang benar-benar durian runtuh Indonesia ni. 5.000 ton kobalt per tahun. Rencana investasi tindak lanjut BASF sendiri bertujuan untuk memproduksi MHP menjadi prekursor baterai listrik. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Hebat. Apakah dengan kerjasama baru yang terbentuk dengan salah satu perusahaan Jerman ini, mampukah Indonesia menjalankan perannya sebagai produksi baterai yang baru? Semoga dengan begini, cita-cita Indonesia bisa terwujud. Ya, Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Oke, guys, kita sudah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi, iaitu langkah gila jadi produsen EV terbesar, investor tertinggi ini akhirnya mau bantu Indonesia. Bayangkan, guys, daripada Jerman, syarikat yang terbesar di dunia, adalah syarikat pengeluar kimia yang terbesar di dunia, guys. Bukan saja di Indonesia yang dia pernah sudah buka cabang-cabangnya, guys, malahan banyak lagi negara-negara lain juga yang dia sudah buka cabang, iaitu BASF-nya. Dan kini dia memilih Indonesia, salah satu negara untuk dia membuat iaitu baterai mobil. Kenapa dia membuat smelter iaitu baterai mobil, guys? Kerana di Indonesia saja bisa dapat nikel yang begitu banyak. Semenjak Bapak Presiden Jokowi menyekat untuk ekspornya nikel ke luar negara, maka di situlah kita lihat nanti banyak investor daripada luar negara, termasuklah Jerman ni tadi, BASF ini, ataupun kita sebut dalam perkataan penuhnya Badische Aniline und Soda Fabrik. Bahasanya seperti bahasa Jerman juga, guys. Susah mau sebut. Jadi itulah disebut secara ringkasnya BASF. Sudah ditubuhkan pada tahun 6 April 1865, guys. Sebelum Perang Dunia Kedua lagi sudah wujudnya pabrik ini, dan sehingga kini sudah 157 tahun umur pabrik itu, guys. Lamanya, guys. Dan katanya cabangnya dah terlalu banyak, guys, hingga ke 80 negara yang ada di dunia ini dan mempunyai 390 cabang. Bayangkan, dan Indonesia adalah salah satu negara yang terpilih untuk BASF ini menambah cabangnya lagi, iaitu untuk mengeluarkan baterai mobil listrik. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi apabila menghentikan semua barang-barang yang belum jadi keluar negara, dan disitulah banyak negara-negara daripada negara mana sekalipun akan datang membina smelter mereka di dalam Indonesia. Maka di situ kita lihat peluang pekerjaan memang sangat banyak, kata oleh Bapak Presiden Jokowi tadi. Kalau dikirakan nanti bisa hingga mencecah 20,000 orang bisa dapat peluang pekerjaan, guys. Bayangkan, itulah nanti ekonomi Indonesia akan bertambah baik dan ekonomi negara pun bertambah baik. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi. Semakin mau pensiun, makin hebat. Okey, guys,
rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.